Kembali lagi di channel YouTube saya di Map Edu Study. Cecak asa di tengah kulon dari pengajar yang selalu belajar. Tenang. Oke. Tadi di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan penyelesaian masalah dari materi kalkulus integral yang materi khususnya ada di materi anti turunan dan juga di integral tak tentu. Sekarang kita lanjutkan selesaian masalahnya atau menyelesaikan masalah atau problem solving untuk masalah-masalah yang selanjutnya. Itu banyak masalah. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube saya, channel YouTube saya ini, video ini, karena nanti itu juga akan kembali lagi ke kalian. Ntar kalau gue dapet itu platinum apalah itu namanya, nanti kita tambahkan nanti. Oke, kalau saya dapat, kalau kayak nggak jadi. Lanjut, kalkulus integral dan aplikasinya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti di sini kita akan mempelajari atau mempelajari sebenarnya. Nanti kalian bisa menyimak beberapa penyelesaian masalah terkait dengan kalkulus integral, dan yang nanti akan kita kaji adalah penyelesaian masalahnya. Oh iya, saya ingatkan lagi, untuk menyelesaikan masalah itu ada beberapa proses. Yang pertama, kalian tuliskan atau kalian sajikan apa saja yang diketahui, kemudian tujuan masalahnya atau apa saja yang ditanya, kemudian kalian lakukan penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang tepat. Dan terakhir dan yang paling penting adalah kalian melakukan simpulan. Jika memungkinkan, kalian lakukan pengecekan kembali, ya. Nanti ditulis aja setelah kalian menyelesaikan masalah, titik selesai, kemudian kalian cek kembali dan ternyata jawabannya benar sehingga kalian simpulkan. Oke, itu proses penyelesaian masalah maupun Polya. Nah, yang kita kaji yaitu terkait dengan integral Riemann. Apa itu integral Riemann? Tadi cek di video yang sebelumnya apa itu integral Riemann, kemudian bagaimana mencari atau bagaimana menemukan integral Riemann dan seperti ini. Dan yang jelas, konsep utama dari integral Riemann itu adalah integral fx dx dari a sampai b itu sama dengan limit sigma fti kali delta ix dari i sama dengan 1 sampai n, mana limitnya tadi dari 0 p mendekati 0. Oke. Ini permasalahan yang harus kita selesaikan. Gunakan limit jumlah Riemann untuk menunjukkan bahwa integral akar x dx dari 0 sampai dengan a itu sama dengan 2/3 akar pangkat 2 dari a pangkat 3. Ini harusnya nggak usah ditulis ya, kan akar kan udah pangkat 2. Ini sebenarnya kemarin saya berikan tugas ke kalian untuk materi yang integral Riemann, tapi kemarin saya anulir kalian boleh mengerjakan ini, tapi kalian tidak diwajibkan untuk mengerjakan ini. Jadi ini sunnah muakkad, tapi yang mengerjakan nanti akan saya apresiasi walaupun jawabannya masih. Nah, ini akan saya bahas gimana sih caranya membuktikan integral tentu dengan menggunakan limit jumlah Riemann. Khususnya kasusnya adalah integral f(x) dx dari 0 sampai dengan a itu sama dengan 2/3 akar pangkat 2 dari a pangkat 3 atau a pangkat 3/2. Oke. Yang pertama, ini penyelesaiannya. Kita tuliskan terlebih dahulu atau kita definisikan terlebih dahulu apa itu fx-nya. Jelas fx-nya di sini adalah akar x. Ya kan? Kemudian kita tunjukkan bahwa fx itu harus kontinu pada selang tertutup 0 sampai dengan a. Jelas kalau misalnya kita gambar fungsi akar x itu nanti akan selalu kontinu pada sebarang nilai a dari selang tertutup 0 sampai dengan a. Setelah itu kita bangun partisi, karena kita di sini menggunakan integral Riemann, kita bangun partisi pada selang tertutup dari 0 sampai dengan a menjadi n sub selang yang tidak sama panjang. Oke, boleh. Jadi tidak harus yang namanya membuat sub selang itu harus sama panjang. Boleh tidak sama panjang, tapi memang yang biasanya kita lakukan itu adalah selang yang tidak
selang yang sama panjang, dan nanti TI-nya itu dia biasanya adalah nilai titik tengahnya. Tapi di sini sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa untuk membangun suatu partisi itu dia normnya harus sama panjang. Di sini kita menggunakan norm atau panjang subselangnya itu tidak sama panjang. Nah, jelas nanti akan kita peroleh partisinya adalah PN itu sama dengan 0, A per N kuadrat, 2 kuadrat A per N kuadrat, 3 kuadrat A per N kuadrat, dan seterusnya sampai N kuadrat A per N kuadrat yang dia sama dengan A. Ini kita kembangkan partisinya, dia sama dengan 0 sampai dengan A, tapi bedanya adalah kita di sini menggunakan istilah pembaginya adalah N kuadrat. Kenapa seperti itu? Inilah yang namanya trik dalam kalkulus dalam dunia matematika. Jadi tidak sebarang orang itu memang untuk menyelesaikan masalah itu tidak bisa menggunakan trik yang sederhana. Jadi memang ada beberapa trik, dan di sini untuk menyelesaikan masalah ini triknya adalah kita membangun partisinya adalah seperti ini, di mana PN itu sama dengan 0, A per N kuadrat, 2 kuadrat A per N kuadrat, 3 kuadrat A per N kuadrat, dan seterusnya sampai N kuadrat A per N kuadrat yang sama dengan A. Oke. Setelah itu kita peroleh subselang ke interval ke I, dia adalah I per J kuadrat A per N kuadrat, I kuadrat A per N kuadrat. Jadi kalau misalnya kita ganti, itu kan dia kan bergerak kan dari 0, 1, 2 kuadrat, 3, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai N kuadrat. Sehingga nanti kalau subselangnya di interval ke I, itu akan terbentuk menjadi I min 1 kuadrat A per N kuadrat, I kuadrat A per N kuadrat. Jika ada yang masih tanyakan, nanti silakan tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Kita lanjutkan saja. Setelah tadi kita membangun partisi, kemudian kita membuat subselang, dan yang terakhir di sini kita memiliki subselang interval ke I. Langkah selanjutnya adalah kita mencari panjang subselang tersebut, sehingga nanti data X-nya itu adalah I kuadrat A per N kuadrat dikurangi I min 1 kuadrat A per N kuadrat, dan dia sama dengan 2I min 1A per N kuadrat. Silakan dicek kembali nanti perhitungan saya. Nanti kalau misalnya ada perhitungan saya yang salah, nanti silakan dikomentari di bawah, nanti akan saya perbaiki. Tapi menurut saya ini perhitungan untuk mencari panjang subselangnya sudah cukup benar, atau mencari data X-nya itu sudah benar. Jadi tinggal kita kurangkan saja antara I kuadrat A per N kuadrat dengan I min 1 kuadrat A per N kuadrat. Jelas bahwa I min 1 kuadrat itu adalah I kuadrat min 2I ditambah 1, ya kan? Nah, karena di sini sudah ada I kuadrat, terus kemudian dikurangkan dengan I kuadrat, sehingga I kuadratnya sudah hilang. Tinggal tadi min 2I plus 1, karena dia tandanya negatif, maka menjadi 2I min 1, A-nya tetap ada, dan juga N kuadrat itu juga tetap ada, sehingga data X-nya atau panjang subselangnya itu adalah 2I min 1A per N kuadrat. Setelah itu kita cari norm atau panjang subselang terpanjangnya. Jelas kita cari maksimum dari nilai ini, nilai dari 2I min 1A per N kuadrat. Jelas dia adalah dirinya sendiri, ya kan? Karena itu sudah merupakan panjang yang paling panjang dibanding panjang yang lain, seperti itu. Selanjutnya kita cari nilai TI-nya, atau kita cari nilai TI-nya untuk mencari nilai Fx-nya, sehingga kita pilih yang paling ujung dari subselang tadi I min 1 kuadrat A per N kuadrat sama I kuadrat A per N kuadrat. Itu kita cari TI-nya, dan TI-nya itu ada di paling ujung dari si subselang tadi, yaitu kita pilih TI-nya adalah I kuadrat A per N kuadrat, sehingga nilai dari FTI-nya itu adalah akar dari I kuadrat A per N kuadrat, atau sama dengan I per N akar A. Oke. Setelah kita temukan FTI-nya, tinggal kita melakukan perhitungan terkait dengan tadi pembuktian yang sesuai. Jelas?
bahwa integral akar x dx dari 0 sama dengan a itu sama dengan limit sigma fti kali delta ix di mana i sama dengan 1 sampai n dan norm p itu mendekati 0 itu sama dengan limit, kita ganti saja tadi, kita substitusikan nilai fti-nya itu adalah i per n akar a, kemudian kita substitusikan delta ix-nya itu adalah 2i min 1 a per n kuadrat, sehingga nanti akan kita peroleh nilai akhirnya adalah limit sigma dari i per n akar a dikalikan dengan 2i min 1 a per n kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai n dan n mendekati tak hingga. Kemudian kita kita selesaikan, nanti kita peroleh nilainya adalah limit a akar a sigma 2i kuadrat min 1 per n pangkat 3 dari i sama dengan 1 sampai dengan n untuk n mendekati tak hingga. Kita pecah lagi atau kita selesaikan lagi, karena di sini ada seper n kuadrat, itu seper n pangkat 3 itu dia bisa kita keluarkan di sigma. Kemudian a akar a itu adalah suatu konstanta, jadi bisa kita keluarkan dari limit, sehingga nanti nilainya adalah a akar a limit 1 per n pangkat 3 dari 2 sigma i kuadrat dari i untuk i sama dengan 1 sampai n dikurangi sigma i untuk i sama dengan 1 dari n dan n mendekati tak hingga. Nah, ingat bahwa sigma i kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai n itu dia sama dengan ini 2n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6, dan sigma ini yang i itu dia sama dengan ini n kali n plus 1 per 2. Masih ingat? Silahkan dicek di materi notasi sigma, atau nanti bisa kalian cari di pembuktian induksi, sehingga nanti akan kita peroleh nilainya sama dengan ini. Jadi nanti a akar a limit 4n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat min n dikurangi 6n pangkat 3. Ini dapatnya dari ini, semua kita lakukan perhitungan, nanti hasilnya adalah ini. Nah, limit dari 4n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat dikurangi n per 6m pangkat 3, di mana n itu mendekati tak hingga, itu nilainya adalah 4 per n, atau bisa kita sederhanakan nilainya adalah 2 per 3 kali a akar a atau a pangkat 3, akar dari a pangkat 3. Sehingga terbukti bahwa integral akar x dx dari 0 sampai dengan a itu sama dengan 2 per 3 akar a pangkat 3. Oke, saya review kembali materi dari penjelasan tadi. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya apa. Jelas fx itu sama dengan akar x, kemudian kita tunjukkan bahwa akar x atau si fx tadi itu harus kontinu pada selang 0, a. Setelah itu kita bangun partisinya seperti ini. Setelah kita bangun partisi, kita cari selang interval ke i-nya. Setelah kita cari interval subselang interval ke i-nya, kita cari panjang subselang tersebut. Nanti nilainya adalah ini. Nah, ini sebagai kuncinya. Setelah itu kita cari normnya, nilainya sama dengan delta x. Setelah itu kita cari nilai ti-nya yang sama dengan i pangkat 2 atau i kuadrat a per n kuadrat, di mana ti itu adalah ujung dari subselang yang ini. Ini kan ujungnya di sini kan. Nah, setelah itu kita cari nilai fti-nya, yaitu i per n akar a. Setelah itu baru kita selesaikan menggunakan limit jumlah Riemann. Seperti ini. Silahkan diperhatikan dulu. Oke, cukup. Sehingga nanti kita tulis penyelesaiannya atau simulannya adalah integral akar x dx dari 0 sampai dengan a itu sama dengan 2 per 3 akar a pangkat 3. Oke, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah atau bisa melalui WhatsApp. So, terima kasih sudah
menyimak materi terkait dengan penyelesaian masalah dari limit jumlah increment. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada saya atau bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa dibuka-buka lagi buku parselnya. Kalian bisa latihan soal di sana karena ada kemungkinan nanti saya akan mencari soal UTS 1, UTS 2 maupun UTS 3 dari buku parsel atau bahkan soal UAS-nya dari buku parsel. So, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.